Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, comeback dari cedera, Elkan Bagot beri kejutan untuk Cheltenham Town FC. Pamer momen di Piala Asia U20 hoki Caraka dapat sanjungan dari legenda Chelsea. Jelang FIFA Matchday, kabar bahagia datang dari Saint Patinama. Lawan Burundi, Sandy Walsh berpotensi reuni dengan striker Liga Inggris. Media Burundi memastikan bahwa negaranya akan memainkan pertandingan menghadapi skuad Garuda. Pertandingan ini akan menjadi ajang reuni bagi Sandy Walsh dan Saido Berahino. Sebab kedua pemain ini pernah membela klub Belgia Zulte Waregem. Sebagaimana diketahui, Sandy Walsh pernah berkarir di Zulte Waregem dari tahun 2017 hingga 2022. Sedangkan Saido Berahino juga pernah bermain di sana saat hengkang dari Stoke City. Namun kali ini mereka sudah pindah klub. Sandy Walsh saat ini berada di KV Mechelen, sementara Saido Berahino bersama AEL Limassol. Tolak lawan Timnas Indonesia, Kenya kena karma. Burundi sebelumnya seperti jadi rebutan oleh Timnas Indonesia dan Kenya. Bahkan sebelumnya Kenya berencana bermain 2 kali lawan Burundi pada 25 dan 28 Maret 2023. Namun hal itu batal menyusul adanya permintaan yang masuk dari Indonesia. Namun pada akhirnya Kenya tak menyetujui hal tersebut. Bahkan hal ini telah dikonfirmasi oleh Sekjen Federasi Sepak Bola Burundi. Gabung Garuda Select X Timnas Indonesia U16 dapat pelajaran berharga. Mantan pemain Timnas Indonesia U16 Rafli Selang merasa bahagia sekaligus bangga bisa menjadi bagian dari Garuda Select. Rafli Selang merupakan pemain Garuda Select jilid 4 dan 5. Ia menjadi pemain langganan yang sering dipasang sebagai line up Garuda Select 5, di mana berposisi sebagai gelandang serang. Rafli Selang kerap jadi andalan dari pelatih Des Walker dan Dennis Wise di lini depan. Salah satu performa terbaiknya ketika berhasil menjebol gawang Inter Milan saat tur Italia U17 pada Januari lalu. Pemain asal Ternate itu mengaku mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman berharga setelah 2 musim bergabung dengan Garuda Select. Marcelino Ferdinand temukan harta karun di Belgia. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menemukan harta karun di Belgia setelah memutuskan hijrah dari Persebaya Surabaya ke KMSK Deinze. Ya, sebulan lebih telah meninggalkan Indonesia tentunya membuat dirinya kangen. Namun rasa kangennya tersebut ternyata terobati setelah Marcelino Ferdinand menemukan harta karun tak terduga. Hal itu terungkap melalui postingan Instastory Marcelino Ferdinand @MarcelinoFerdinand10. Ternyata ex pemain Persebaya Surabaya itu menemukan masakan khas Indonesia yang membuatnya rindu tanah air. Pamer momen di Piala Asia U20 hoki Caraka dapat sanjungan dari legenda Chelsea. Hoki Caraka merupakan striker yang menjadi andalan Sintayong di Piala Asia U20 2023. Ia selalu masuk starter saat Garuda Nusantara bertanding. Baru-baru ini, striker PSS Sleman tersebut membagikan momen ketika di Piala Asia U20 2023. Ia pun mendapatkan sanjungan dari Dennis Wise. Legenda Chelsea itu mengaku bangga dengan hoki Caraka. Striker asal Gunung Kidul itu kemudian membalas komentar Dennis Wise, di mana ia memberikan emoji hati terhadap legenda Chelsea tersebut. Jelang FIFA Matchday, kabar bahagia datang dari Saint Patinama. Diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, pemain keturunan Saint Patinama sudah resmi berpindah federasi. Saint Patinama sendiri mengambil sumpah warga negara Indonesia atau WNI pada akhir Januari 2023 lalu. Saint Patinama pun berpeluang memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada Maret 2023. Zainuddin Amali menambahkan proses pemanggilan pemain untuk memperkuat timnas Indonesia sudah mulai dijajaki. Ketum PSSI ungkap stadion paling siap jadi venue Piala Dunia U20. Dari semua venue Piala Dunia U20 2023 yang sudah ditinjau PSSI, Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya diputuskan sebagai venue terbaik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam hal ini pun terkesima dengan perkembangan pesat markas Persebaya Surabaya tersebut. Bahkan Erick mengatakan Stadion GBT merupakan venue Piala Dunia U20 terbaik yang dikunjungi PSSI sepanjang akhir pekan hingga Senin 13 Maret kemarin. Menteri BUMN itu pun mendorong venue lain untuk mencontoh Stadion GBT. Bukan tanpa sebab, Stadion GBT sebelumnya mendapatkan apresiasi ketika FIFA melakoni inspeksi terakhir ke Indonesia pada Januari lalu.
Pemerintah kota atau Pemkab Surabaya pun terus menggenjot proses perbaikan Stadion GBT berdasarkan catatan FIFA saat itu. Proses perbaikan jalur disabilitas, area wartawan, tribun VIP, dan lahan parkir berhasil dieksekusi dengan baik. Listrik pun ditingkatkan dari yang semula 197 kVA menjadi 555 kVA. Selain itu, Pemkot Surabaya juga berhasil menghilangkan bau tak sedap yang berasal dari TPU Benowo. FIFA siap bantu kembangkan sepak bola wanita Indonesia. Diutarakan oleh perwakilan FIFA Simon Toselli dalam kunjungannya ke PSSI pada Senin kemarin bahwa FIFA siap untuk membantu Indonesia untuk mengembangkan sepak bola wanita. Bantuan tersebut berupa materi uang dan non-materi. Adapun ke-8 program tersebut diantaranya berupa peningkatan sepak bola wanita, pengembangan kompetensi, kampanye sepak bola wanita, klub lisensi sepak bola wanita, peningkatan kapasitas administrasi untuk sepak bola wanita, kursus pelatih sepak bola wanita, coach mentorship, dan juga leadership. Program-program ini nantinya diharapkan juga bisa memberikan efek kepada timnas wanita Indonesia. FIFA juga siap mengirimkan tenaga pendidik sepak bola wanita. Dalam hal ini, Toselli juga menyampaikan pihaknya akan membantu semua permintaan yang dibutuhkan dalam bentuk apapun. Tampil impresif, Dava Fasya masuk 5 besar pemain terbaik di Piala Asia U20. Kiper Timnas Indonesia U20 Dava Fasya mendapatkan sorotan khusus di Piala Asia U20 2023. Kiper muda Borneo FC itu tampil impresif di bawah Mister Garuda Nusantara. Bahkan sepanjang fase grup, kiper berusia 18 tahun itu banyak melakukan penyelamatan. Dava juga berhasil mencatatkan clean sheet dalam 2 pertandingan menghadapi Suriah dan Uzbekistan. Tampil impresif, Dava Fasya kemudian mendapatkan rating tinggi di Piala Asia U20 2023, di mana namanya juga masuk dalam 5 besar pemain terbaik. Comeback dari cedera, Elkan Bagot beri kejutan untuk Cheltenham Town FC. Setelah hanya duduk di bench saat Cheltenham Town menang 3-0 atas Peterborough di lanjutan League One pada Sabtu 11 Maret, Elkan Bagot akhirnya diberi kesempatan main oleh Wade Elliott. Elkan menjadi starter saat Cheltenham Town FC menghadapi Bristol Rovers Development dalam partai semifinal Gloucestershire Senior Challenge Cup atau Piala Daerah pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Tak butuh waktu lama, bek timnas Indonesia itu unjuk gigi setelah lama tak bermain karena cedera. Pasalnya serangan pertama Cheltenham pada menit ke-7 berhasil ditanduk Elkan Bagot dan masuk ke gawang Bristol Rovers usai memanfaatkan umpan dari Adulai Sambu. 1-0 untuk Cheltenham Town FC. Kemudian di babak kedua Elkan Bagot digantikan oleh King. Kemungkinan Wade Elliott masih mengatur menit bermain Elkan Bagot karena baru saja sembuh dari cedera. Kenya diserang netizen usai Burundi pilih lawan timnas Indonesia. Supporter timnas Indonesia merespon keputusan Burundi membatalkan laga melawan Kenya dan memilih melawan skuad Garuda pada FIFA Matchday pada Maret 2023 dengan turun ke Instagram resmi timnas Kenya. Alhasil, kolom komentar postingan tersebut dibanjiri ledekan. Timnas Kenya kena PHP karena meremehkan Indonesia. Mengingat laporan sebelumnya mengatakan mereka membatalkan laga melawan timnas Indonesia karena memiliki ranking FIFA terlalu rendah. Harap bersabar, timnas Indonesia bakal main di Piala Dunia. Status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa membawa berkah tersendiri bagi Indonesia dalam 1 dekade ke depan, di mana Erick Thohir percaya hal tersebut. Mbak Cenayang Erick Thohir merasa Piala Dunia U20 2023 bisa membuka jalan bagi Indonesia untuk membidik status tuan rumah Piala Dunia 2034. Meski butuh waktu cukup lama dan lebih dari 1 dekade, harapan masyarakat tanah air agar timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia masih menjadi suatu keyakinan. Di kualifikasi Piala Dunia 2022 putaran kedua lalu, timnas Indonesia sendiri tersingkir secara tragis sebagai penghuni dasar klasemen. Timnas Indonesia sendiri hanya mencatatkan 1 hasil imbang dengan 4 kekalahan dari 5 pertandingan. Lebih parahnya lagi, timnas Indonesia kemasukan 27 gol.